Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Materi bahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu setia beribadah kepada Tuhan. Dan yang menjadi bahan referensi Alkitab terambil dari Ulangan 11 ayat 13 sampai 15 dan 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa secara litani. Mari kita berdoa. Bersama Tuhan, kami dapat melalui hari-hari hidup kami. Berkat Tuhan selalu kami rasakan sampai saat ini. Kami percaya Tuhan pasti menyertai kami dalam proses belajar mengajar saat ini. Hikmat yang berasal darimu memampukan kami untuk memahami pelajaran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Memuji Tuhan Selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita akan memasuki materi kita tentang kata kesetiaan telah menjadi barang langka saat ini. Ada orang Kristen yang tidak lagi setia beribadah di gereja lokal, tempat ia bertumbuh dan mengenal Kristus. Ada begitu banyak alasan yang dikemukakan. Ada kecewa, ada karena bosan, tidak lagi menarik khotbahnya, doa yang belum atau tidak dikabulkan, dan berbagai alasan lainnya. Kita akan melihat arti ibadah itu sendiri. Dalam Perjanjian Lama, kata beribadah merupakan terjemahan kata dalam bahasa Inggris to share, yang artinya melayani atau beribadah. Di Yosua 24 ayat 15. Sedangkan di Perjanjian Baru menggunakan kata dalam bahasa Inggris to worship, yang artinya menyembah. Di Matius 15 ayat 9. Kata bahasa Inggris lainnya adalah godliness, yang artinya berpusat kepada Allah. 1 Timotius 6 ayat 6. Pengertian ibadah dalam iman Kristen. Yang pertama, kegiatan ritual keagamaan tempat seseorang menyembah Allah, Khalik langit dan bumi dalam Tuhan Yesus Kristus, baik secara pribadi maupun berjemaat. Dalam ibadah ini ada liturgi berupa pujian, penyembahan, pemberitaan firman Tuhan, kesaksian, doa syafaat, dan persembahan. Pengertian yang kedua, kegiatan pelayanan bagi Tuhan, tempat seseorang secara sadar mau melayani Allah sebagai hamba atau pelayannya, karena ia telah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Yang termasuk dalam ibadah ini juga adalah keterlibatan dalam masyarakat, seperti kepedulian terhadap lingkungan. Pengertian ibadah yang ketiga, kehidupan dalam kesalehan yang dinyatakan dengan sikap dan perbuatan yang baik secara etis dan moral bagi sesama,
seperti kebenaran dan kejujuran, serta menyatakan kasih Kristus dengan memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Ketiga aspek tersebut harus seimbang, karena jika tidak, maka akan ada teguran dari Tuhan. Misalnya, pada zaman Nabi Yesaya, umat Tuhan berdoa dan berpuasa, tetapi tidak peduli dengan fakir miskin bahkan orang-orang terlantar di sekitar mereka, sehingga Tuhan menegur mereka dengan keras. Yesaya 58 ayat 5 sampai ayat 7. Mengapa kita harus setia beribadah? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena itu adalah kehendak Tuhan. Allah yang lebih dahulu setia kepada kita menghendaki agar kita setia kepadanya. Orang yang setia berkenan kepada Tuhan. Amsal 12 ayat 22. Alasan yang kedua, mengapa kita harus setia beribadah? Karena orang tersebut akan mengalami kesetiaan Allah lebih dalam lagi, karena Allah setia kepada orang yang setia kepadanya. Jadi, Allah lebih dahulu setia kepada kita, kemudian kita setia kepadanya. Maka, Dia akan lebih lagi menyatakan kesetiaannya. Mazmur 18 ayat 26. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus setia beribadah? Karena kesetiaan sampai mati akan menghasilkan upah yang kekal, yaitu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jemaat Smyrna saat itu harus menghadapi tantangan. Banyak di antara mereka harus mengalami syuhada atau mati martir karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Orang yang setia banyak mengalami penderitaan. 2 Timotius 3 ayat 12. Alasan yang keempat adalah ibadah yang dilakukan dengan setia dan hati yang penuh pengucapan syukur besar manfaatnya. 1 Timotius 6 ayat 6. Dan alasan yang kelima mengapa kita harus setia beribadah? Karena kesetiaan beribadah membuat sikap sosial kita semakin dibangun dengan baik. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.